Itu salah satu dari ciri-ciri bahwa itu adalah leluhur atau entitas leluhur yang baik, yang artinya beda bukan yang bekasaan. Nyun sewu Rama. Nggih. Kula niku badhe tanglet gadu-gadu nyocok kalau kula omongan kula gadu-gadu kalih wajaran nggih. Untuk membedakan leluhur apa katakanlah roh positif atau dengan yang istilah sing apa itu demit-demit sing rada ya bekasan itu membedakan antara roh leluhur atau istilahnya roh suci dengan ya itu apa demit-demit sing anu energi negatif gitu itu Bekasaan. Nah, bekasan lah gambarnya kayak gitu tuh. Gimana itu lah. Terus sama satu lagi pertanyaan untuk membedakan atau mengetahui lah gampangnya mengetahui daerah setempat itu energi positifnya dengan energi negatifnya tuh besar mana tuh pripun ngeten kan. Pun ngaten. Ini pertanyaan yang menarik sekali dan pasti mewakili dari apa yang panjenengan semua rasakan, nggih toh. Ini pertanyaan yang sangat aspiratif, mewakili banyak para sederek-sederek nggih, Pak nggih. Pak Agus nggih. Nggih. Dan ini juga sering banget ditanyakan. Nah, jadi begini, ciri-ciri atau cara membedakan apakah yang rawuh atau yang datang, yang hadir ini leluhur atau bekasaan. Kan gitu, itu dulu ya kita lebih simpelkan. Ada cara untuk yang bisa kita rasakan walaupun kita tidak bisa melihat dari rasa. Rasa ini tidak bisa dibohongi. Mata visual bisa, kita salah lihat, bisa dipengaruhi imajinasi, bisa dipengaruhi halusinasi. Tapi yang namanya rasa sejati nggak bisa dibohongi. Makanya kan kadang kita ketemu seseorang, orangnya kelihatan baik, santun, wah luar biasa. Ternyata dia itu orang yang sangat berbahaya. Makanya ketika ketemu orang seperti itu, ini orang baik, tapi ada something wrong yang saya sulit untuk menjelaskan. Nah, itu artinya kita sudah menangkap vibrasi negatifnya, tapi untuk menjabarkan belum bisa. Sama, ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang anggaplah itu tempat yang wingit, bukan di kuburan, bukan juga di sarang demit. Jadi kita sudah bisa kita masih ragu menentukan. Kalau di makam kan ada getaran, kita wah ini pasti leluhur. Karena nggak ada demit yang akan berani masuk ke dalam komplek makam. Kecuali kalau ada orang lihat hantu di dalam kuburan, mungkin itu hanya halusinasi aja. Tapi kalau di dalam komplek makam tuh nggak ada memedi kok kayak Banaspati atau kuntilanak di dalam kuburan tuh nggak ada. Itu wilayah suci, teritorialnya entitas leluhur, nggak bisa makhluk yang bekasaan masuk. Kalau di luarnya bisa, di luar tembok, di luar areal atau pagar, batas bisa. Misalnya pohon depan makam, ada genderuwonya, ada apa itu bisa. Tapi kalau di dalam nggak akan. Tatanan kehidupan gaib itu sangat disiplin, rapi, dan taat yang luar biasa. Dan tidak ada istilahnya itu mengelabui, membohongi, menipu, nggak bisa. Yang itu hanya hukum yang terjadi di dalam dimensi fisik manusia. Jadi misalnya kita mengaturkan sesaji ke leluhur, apakah nanti dicolong? Bisa nggak dicuri, diserobot oleh bekasaan? Nggak akan bisa, nggak ada ceritanya. Ya, ini ada yang namanya cok bakal. Ini bentuk welas asih kita kepada yang bekasaan. Dumeh mereka bekasaan terus disosio, ya jangan. Nah ini kenapa kita tetap bikin? Ya kita ini bukti welas asihku lintas kelas sosial istilahnya. Tidak pilih kasih. Tidak pandang bulu apa agamamu, apa suku bangsamu, apa jenis makhluk. Harus kita buktikan, jangan omong tok. Kita bikin cok bakal. Ini sebagai bukti bahwa kita juga welas asih ke seluruh makhluk hidup sekalipun itu bekasaan. Ini belum kita sajikan, belum kita ikrarkan. Nggak ada yang berani menyentuh, tertib sekali mereka. Nanti setelah kita aturkan, wah, saut-saut, bablas. Itulah kehidupan. Nek menungso,
ngerti kayak jatahku ning urung wah sudah gue rebutan. Jangankan kok ngerti nek wis jatah wong bukan jatah aja sering gak diserobotkan. Itu hanya terjadi di dalam kehidupan manusia, tapi di dalam gaib ndak ada. Jadi kalau ada orang yang punya prasangka seperti itu, artinya ya informasi dan ilmunya belum lengkap. Nek diarani iso weruh gaib ya sakjane ora weruh tenan. Kalaupun weruh paling hanya sedikit. Ibaratnya wong wuta megang ekore gajah, sebagian tok, tapi diartikan semuanya, di generalisir. Jadi dari pemahaman itu dulu kita akhirnya apa? Ini kita bukan muter-muter, tapi saya mau menjelaskan, tapi kalau ini belum dipahami nanti agak sulit. Nah ini saya jelaskan dulu, baru jawaban saya berikan. Jadi ketika kita marak sowan ke leluhur misalnya, terus ada sesuatu yang ketoknya datang, ingat tadi rumusnya. Oh iya, kita di dalam komplek makam, nggak mungkin ada yang bekasaan, jadi nggak apa, nggak aman. Berarti ini sesuatu yang kemungkinan datang, ada sesuatu yang mendekat, ada angin, kemudian bikin maknyes, sini agak mak perinding. Itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ini sinyal adanya vibrasi yang berbeda dengan diri kita. Mak perinding itu jangan diartikan, didentikan dengan memedi. Wong kita aja kalau dingin mak perinding gitu. Hanya karena suhu udara berubah aja mak perinding. Nah, kita dari mindset itu udah tahu, oh iya ini posisi kita di mana, sedang ngapain, oh sedang menghadap ke leluhur. Nggak akan mungkin ada yang namanya bekasaan mengganggu. Berarti ketika kita ada merasakan sesuatu nih, angin, tiup, enak banget nih, kok wangi bunga nih, misal, wangi banget. Jangan-jangan peri yang datang, wah nggak mungkin kita sedang menghadap leluhur kok ada peri nyelonong, ya kan? Kalau peri itu kan bunganya, aromanya arum dalu. Di luar arum dalu nggak ada. Nah kalau leluhur itu kan ada kantil, kenanga, melati, setaman, terus aroma-aroma dupa, aroma-aroma makanan, kadang gitu. Wanginya wangi makanan, gurih juga. Tapi kadang ada leluhur juga yang baunya seperti orang yang nggak pernah mandi itu loh. Berarti bau keringet. Ada, punten dalam sewu, Mbah Ageng, ahli nujumnya Sinuwun HB9 dulu. Nggak pernah mandi, jarang mandi, dan kalau ngerokok kelembak menyan. Jadi kalau rawuh, kalau di jalan, ini mak jelek, wah mobil tiba-tiba berat, mesti ono sik numpang ning delik-delik. Ada yang sembunyi-sembunyi menumpang di belakang. Nah, nanti walaupun diem, karena Mbah Ageng itu ngumpet. Kadang leluhur itu suka bercanda juga, kalau kita wis kulino, ngumpet. Ya mau ngeprank kita itu loh. Tapi kan dari aroma kan nggak bisa dibohongi. Ini kalau ditandai dengan aromanya seperti tidak pernah mandi dan bau kelembak menyan, mesti Mbah Ageng. Wah, terus nanti dia ketawa terbahak-bahak sambil misuh-misuh nggak karuan itu. Karena memang dari sejak dulu beliau masih hidup sampai sekarang menjadi leluhur, hobinya tetap sama, misuh. Nama-nama binatang keluar semua. Tapi ya itu uluk salamnya dia gitu. Di jalan tiba-tiba nyegat. Itu yang nanti uluk salamnya bukan badhe tindak pundi, mboten. Wah, bajingan silit ngasuh aku ora dikandani, aku melu nang kene. Nah, gitu. Jadi pasar memang dari dulu sejak hidup sampai sekarang memang seperti itu. Bahkan sampai kalau kita ajak kenceng di jalan ngebut, ojo ngebut-ngebut, aku wedi. Aku wis mati kok ya isih wedi ya jak ngebut, kadang ngomong gitu. Ya lucu. Itu enggak cuman Mbah Ageng. Yang Panembahan Bodo juga pernah gitu. Kita ikut jalan darat, lewat tanjakan Nagrek, sebelah kiri tronton yang hampir kayak nggak kuat nanjak itu merayap, sebelah kanan bis besar dari atas. Kita pakai sedan, nah, rodanya di atas mobil. Aku ki wis mati ning kok wedi ya ndelok. Kiwa tengen rodone dhuwur-dhuwur sakmono, wis ngger sik ngati-ati, tak paringi keselamatan. Aku tak dhisik, aku tak dolan yang Sumedang Larang, keraton zaman dulu. Jadi leluhur itu kadang ya saling berkunjung. Pernah kemarin waktu dari Jakarta, berangkatnya itu ada yang Panembahan Bodo, ada Sinuwun PB5, ada Sultan Solahuddin, Sultan Baharudin yang dari Tenggarong. Kan sering banget ke sini. Itu ikut, kalau kita mau acara itu ikut. Aku belum pernah ke Jakarta, nah aku mau ikut kamu. Itu leluhur itu ikut sampai di Jakarta kok bubar ya nggak ada nih, pergi sendiri-sendiri itu.
Ternyata itu yang Panembahan Bodo itu kan putra Brawijaya V itu, yang makamnya di Makam Sewu juga ahli pengobatan dan sekti banget. Tangannya selalu begini. Ini kalau dibuka hujan angin beledek mangampar itu. Makanya tangan selalu begini. Ternyata beliau berkunjung ke Kerajaan Sumedang dulu. Tapi pas kita pulang nyusul di kilometer 51 karena tahu Tol Cikampek. Karena kita tahu mau jajan dijajak ke anak-anak KKS, diajak ke ini apa, yang di Meikarta itu ada rumah makan seafood apa yang pinggir danau namanya apa itu, yang Sunda itu loh. Nah, udah leluhur, wah tahu-tahu pada ikut. Yang Panembahan Bodo tahu-tahu datang, tahu-tahu ada di mobil. Yang Sultan Solahuddin tahu-tahu di mobil. Itu ada yang ini sama garwane semua. Nah, begitu kita masuk ke rumah makan itu ada Prabu Siliwangi juga ternyata di situ. Nah, itu yang Panembahan Bodo ngendika, aku ki lehku mertamu nang Sumedang kuwi ming disuguh. Jangan bening njuk lawe gereh ngger. Sing jangan bening sing kaya kacang zaman biyen kaya apa. Jadi disuguh oleh leluhur sana, tapi suguhan itu isinya ya model jadul. Lah yang Panembahan Bodo kan kulino di sini daran pepak-pepak dan zaman sekarang enak. Jadi ya yang anika badhe dipun traktir wonten rumah makan Sunda alih lari-lari. Terus pada ikut seneng sampai Prabu Siliwangi sampaikan ke anakmu, ini enak sekali aku makan, sampaikan terima kasih, aku akan jangkung jambangi, teruskan lakunya. Kalau ditagih orang, nggak apa-apa, nggak usah sakit hati, nggak usah takut, karena nanti akan mendapatkan rezeki yang besar, nggak lama lagi, begitu. Itu kalau yang leluhur itu ngendika. Ya jadi kita ada yang agenis gitu. Melaku ongetan jalan ke timur untuk menggenapi laku, untuk menjemput menyosong rezeki besar. Jadi menapa kedah wonten Jawa Timur yang ora tekan Solo wae rapopo. Oh nggih sendika dawuh. Wis pokoke anggere mlaku ngetan nang kono arep jajan apa ana ndi ya. Aku mbok jajakke ya gelem wong aku dek isih urip belum tau dijajakke sing enak-enak itu. Oh menawi ngaten kula nyekar mawon kula sowan Eyang Agenis wonten Laweyan nggih. Oh iya, wis kita ke sana. Ada Mas Willy juga dari Semarang. Nah, pas di sana tahu kita mau nraktir Ki Agenis dan lain-lain ikut kan. Leluhur yang lain kan kalau nraktir itu nanti kita lihat ada 20-an. Jadi kita misalnya makan berdua, bayarnya mbok entek 400, 500 ora rugi. Wong sing ngikut dar sakjane banyak banget. Wong kadang kita nggak cuma nraktir tapi kadang kita ditraktir giliran ditraktir leluhur ya kelakon. Wis ya, jadi yang dibedakan itu vibrasinya. Kalau vibrasinya ini membuat ayem tentrem, membuat damai, terus membuat bahagia, dan aromanya wangi, enak, bau makanan, bau apa, yang serba enak, harum. Itu salah satu dari ciri-ciri bahwa itu adalah leluhur atau entitas leluhur yang baik, yang artinya beda bukan yang bekasaan. Tetapi kalau getarannya kayaknya agak menekan, nggak nyaman atau bikin takut dan ada aroma yang aromanya bau busuk, bau bangkai, bau comberan, nah itu biasanya yang bekasaan. Kikit mau wis ono sik kemecer, kit mau ki ya sik mambune wis tekan dindi ini. Oke, ini kita sudah jam 9:17. Jadi kita lanjutkan untuk perjalanan dan jadikan perjalanan ini sebagai meditatif juga, perjalanan yang meditatif, menikmati suasana alam, mensyukuri semua kebahagiaan dan kebersamaan ini, tambah saudara, tambah sedulur, makin banyak rezeki dan dinaungi keselamatan, dinaungi oleh keberuntungan. Nggih. Monggo, nanti bisa dibantu untuk ngatur tempatnya Mas Widi, monggo kalau ada yang disampaikan.